Saat setelah RIS atau Republik Indonesia Serikat menerima pengakuan kedaulatan, kemudian muncul rasa tidak puas di kalangan rakyat, terutama negara-negara bagian di luar RI. Sejumlah 15 negara bagian atau daerah yang merupakan ciptaan Belanda masih terasa berbau kolonial, sehingga negara-negara bagian tersebut belum merdeka sepenuhnya. Beberapa negara-negara bagian ciptaan Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada negara Indonesia Timur atau NIT. NIT merupakan negara bagian pertama ciptaan Belanda yang terbentuk pada tahun 1946 dan bubar pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang kedua, ada negara Sumatera Timur. Negara Sumatera Timur terbentuk pada tanggal 25 Desember 1947 dan diresmikan pada tanggal 16 Februari 1948 dan bubar pada tanggal 15 Agustus 1950. Yang ketiga, ada negara Sumatera Selatan. Negara Sumatera Selatan terbentuk atas persetujuan Van Mook pada tanggal 30 Agustus 1948. Daerahnya meliputi Palembang dan sekitarnya. Presidennya adalah Abdul Malik. Negara ini bubar pada tahun 1950. Yang keempat, ada negara Pasundan atau Jawa Barat. Negara Pasundan adalah negara yang dibentuk secara politik untuk membela Indonesia. Negara ini terbentuk pada tahun 1949 dan bubar pada tanggal 8 Maret 1950. Yang kelima, ada negara Jawa Timur. Negara Jawa Timur terbentuk pada tanggal 26 November 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda. Lalu yang terakhir, yang keenam, negara Madura. Negara Madura terbentuk melalui suatu plebisit dan disahkan oleh Van Mook pada tanggal 21 Januari tahun 1948 dan bubar pada tanggal 19 Maret tahun 1950. Selain 6 negara bagian tersebut, Belanda masih menciptakan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom. Daerah-daerah otonom yang dimaksud ialah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar atau daerah Kalimantan Tengah, daerah Banjar atau Kalimantan Selatan, Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau Kepulauan. Setelah pengakuan kedaulatan, tuntutan bergabung dengan negara Republik Indonesia semakin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara atau daerah yang satu dengan daerah yang lain dimungkinkan karena dikehendaki rakyatnya. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Karena semakin banyaknya negara-negara bagian atau daerah yang bergabung di Republik Indonesia, maka sejak tanggal 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yakni Republik Indonesia sendiri, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Perdana Menteri Republik Indonesia RIS, Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati, perwakilan dari negara Indonesia Timur, dan Mansur dari negara Sumatera Timur. Mereka sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, Muhammad Hatta, mengadakan pertemuan dengan Sukawati dari negara Indonesia Timur dan Mansur dari Sumatera Timur. Mereka sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan usul dari DPR Sumatera Timur. Proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI, tetapi penggabungan dengan Republik Indonesia Serikat. Setelah itu, diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil Republik Indonesia Serikat, termasuk dari Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur.
Melalui konferensi itu, akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isinya adalah yang pertama, kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, penyempurnaan konstitusi RIS dengan memasukkan bagian-bagian penting dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun rencana Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Panitia bersama juga ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1950, pihak KNI-PRI menyetujui rancangan UUD menjadi UUD sementara. Kemudian, tanggal 14 Agustus tahun 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan UUD sementara KNIP menjadi UUD yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD tahun 1950. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan Parlemen DPR dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soekarno terus ke Yogyakarta untuk menerima kembali sejarah Indonesia 187 jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden Republik Indonesia, Mr. Asaat. Dengan demikian berakhirlah riwayat hidup negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan secara resmi tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno kembali sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Sekian dari kami. Terima kasih.